Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Halo semuanya. Selamat datang untuk para pendatang dan para penonton setia channel Kuliahan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas seputar dunia kripto dan saham. Kira-kira di antara kedua ini, mana pilihan investasi yang paling tepat dan kira-kira apa bedanya ya? Nah, sebelum kita mulai, mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, kripto dan saham ini adalah satu di antara atau dua di antara jenis dari teknik investasi atau jenis investasi yang dapat teman-teman pilih. Tentunya keduanya punya plus minus, sisi baik dan sisi buruknya masing-masing kripto dan saham itu. Namun ada baiknya kita ketahui dulu sebelum kita memutuskan apakah kita akan berinvestasi di kripto atau saham. Nah, kira-kira perbedaan keduanya dari sisi mana? Yang pertama kita akan membahas dari sisi waktu perdagangannya. Mana ini antara perbedaan antara kripto dan saham yang pertama. Nah, dari sisi waktu perdagangan, saham itu jelas. Dia hanya berlaku pada hari kerja. Nah, ini untuk teman-teman yang udah terbiasa trading saham, itu sudah tahu nih waktunya dari Senin sampai dengan Jumat dengan 2 sesi teman-teman, dari jam 9 sampai 11.30, kemudian break lanjut ke sesi kedua 13.30 sampai dengan 14.50. Nah, di sini artinya teman-teman trader atau para pemain saham sudah tahu waktu yang paling tepat atau waktu yang paling ramai transaksinya itu kapan. Nah, sedangkan kripto ini nonstop 7 kali 24 jam. Jadi tidak ada istilah hari libur dalam dunia kripto. Otomatis dengan perbedaan ini kita khususnya di dunia kripto, untuk teman-teman yang akan memilih di dunia kripto itu harus pandai-pandai memilih waktu yang lagi rame trading itu kapan. Soalnya kenapa? Karena waktu dan harga akan terus bergerak teman-teman. Nah, kita juga harus bisa menyelesaikan dengan waktu-waktu di luar negeri. Misalnya kita bisa juga melihat waktu di Amerika Serikat yang jauh jelas berbeda. Lumayan perbedaannya, ada 12 jam. Jadi kalau misalnya kita pagi mengikuti jam kita, nah malam kita bisa mengikuti jam yang ada di Amerika Serikat. Perbedaan kedua adalah dari satuan transaksinya. Nah, jika saham di Indonesia itu teman-teman, trader atau para pemain saham ini harus melakukan transaksi minimal 1 lot atau sekitar 100 lembar saham. Nah, artinya kalau harga saham 1.000 per sahamnya, kita harus punya modal minimal adalah 100.000 per lot. Nah, sedangkan kripto itu memang dari harga itu bisa sampai ratusan juta ya teman-teman, terutama untuk Bitcoin. Bitcoin saat ini per saya bikin video ini sudah 428 juta. Ada juga yang puluhan juta, tapi ada juga yang masih dihitungan belum sampai 1 rupiah. Nah, namun trader kripto atau para pemain kripto ini memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Jadi kita nggak harus tuh beli misalnya 1 Bitcoin. Nah, enggak. Misalnya kita hanya punya 50.000. Nah, kita bisa beli dengan 50.000 dengan kita dapat 0,0000 sekian Bitcoin. Atau kita juga kalau kita nggak mau beli Bitcoin, kita bisa beli token yang lain misalnya dengan harga 5.000. Nah, dari 5.000 kita bisa dapat 10 token. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya dari jenis platform tradingnya. Nah, kalau platform trading di saham itu kita bisa menjadi nasabah sekuritas dan itu bisa melalui bank ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk kripto kita nggak perlu tidak memiliki hubungan dengan bank, tapi kita bisa memilih platform-platform yang ada. Misalnya ada Binance, kalau yang sudah terkenal juga
ada Hotbit, ada KuCoin, ada Get.io, kalau di Indonesia ada Indodax, ada Pintu, ada toko kripto. Nah, kita tinggal pilih untuk kita pakai yang mana nih di antara banyak exchange, dan itu kita tidak perlu semacam kita bikin tabungan atau apa seperti di bank. Lebih mudah untuk proses pembuatan akun kita. Dan selanjutnya perbedaannya adalah dari sisi fee transaksinya. Nah, ini saya coba jelaskan. Untuk penggunaan fee transaksi ini, kalau saham jual beli dengan besaran 0,3% per transaksi. Jadi sekali kita transaksi, kita dikalikan 0,3 sebagai fee. Nah, untuk batasan fee itu berbeda setiap sekuritas. Namun kalau kripto, teman-teman, skemanya sesuai dengan exchange yang digunakan. Jadi setiap exchange beda. Jadi berbeda, misalnya Indodax, toko kripto, Pintu, dia memiliki kebijakan sendiri, dan masing-masing ada yang lebih mahal tentunya, ada yang lebih murah, dan semuanya punya kelebihannya masing-masing. Perbedaan selanjutnya antara saham dan kripto adalah dari volatile atau volatilitas atau tingkat perputarannya lah gitu. Nah, di antara saham terutama di Indonesia, mekanisme pembatasan volatile itu tersedia, teman-teman. Perbedaan sementara di kripto, volatile itu sesuai mengikuti mekanisme pasar. Jadi tidak ada batasan sampai di titik mana suatu token akan berhenti diperdagangkan. Nah, ini salah satu di antara mekanisme yang cukup berisiko dari kripto. Nah, sehingga dari volatile yang sangat tinggi ini tidak menutup kemungkinan kripto itu bisa naik 20%, 50% atau 100% dalam hitungan jam, tapi dia juga bisa turun 20%, 50% sampai dengan 100% dalam hitungan jam. Dan ini sudah ada case baru-baru ini, teman-teman, ya, kurang lebih 1 atau dalam 2 minggu yang lalu, sebuah token Terra Luna namanya, itu turun hingga 100% dalam waktu beberapa hari. Dari harganya 1,6 jutaan itu menjadi kurang lebih Rp1, ya dihitung habislah harganya. Nah, makanya itu, teman-teman, satu di antara resiko paling tinggi dari kripto, volatilenya sangat tinggi. Dari sisi koneksi, perbedaan selanjutnya adalah kalau misalnya kita bermain saham di antara suatu negara dengan negara lain, kita harus menyesuaikan. Misalnya kita orang Indonesia pengen trading di negara lain, nah kita harus menyesuaikan. Begitu juga dengan orang luar ingin trading di Indonesia, harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Tapi berbeda dengan kripto ini, teman-teman, kita bisa menggunakan exchange manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan hampir tidak ada aturan yang sangat rumit kalau kita menggunakan exchange di dunia kripto. Seperti saya contohnya, saya punya beberapa akun exchange di Indonesia, 2 dan 2 di exchange untuk dari luar, dan itu sangat mudah sekali, hanya proses KYC, identitas diri, selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi fundamental. Kripto dan saham ini perbedaannya gimana? Saham memiliki fundamental yang juga cukup bagus. Artinya ya minimal dia punya produk fisiknya. Nah, sementara kripto fundamentalnya walaupun dia kuat, tapi dia nggak pernah ada produk fisiknya. Tetapi bukan berarti kripto itu tidak memiliki fundamental, tidak ada yang berguna produk-produknya, tidak. Keduanya sama-sama memiliki fundamental. Perbedaannya hanya saja kalau di saham dia punya produk fisiknya, misalnya kita beli saham Unilever, nah produknya itu bertebaran di mana-mana. Sementara kalau kita beli kripto, katakan kita beli Bitcoin, bentuk fisiknya nggak ada, tapi dalam bentuk digital itu punya. Nah, itulah perbedaan fundamental antara kripto dan saham. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa memutuskan ingin investasi di mana, dan tentukan pilihan investasi teman-teman. Pikirkan atau berpikirlah dengan bijak. Dan saya perlu disclaim bahwa video ini bukan
adalah bukan video ajakan untuk teman-teman mengajak teman-teman untuk memutuskan berinvestasi dimanapun, membeli saham atau membeli token apapun ataupun membeli koin apapun. Video ini murni hanya share apa yang saya ketahui dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman dan teman-teman semakin siap untuk memilih dunia investasi. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu.